Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sengaja merekamnya di dalam kamar mandi karena kebetulan di luar sana ada yang masih sedang ngebangun, jadi takut berisik karena mereka lagi motong keramik ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit bermanfaat. Mengapa saya membuat video ini? Karena banyak pertanyaan dari video terakhir kemarin yang berjudul "Salah mikir bisa bikin cemas, kok bisa?" gitu ya. Jadi saya mungkin ingin sedikit membagikan apa yang saya dapatkan di pertanyaan-pertanyaan ini, karena pertanyaannya kok jadi banyak gitu ya. Menarik nih. Jadi saya mau coba lihat lagi. Pertama, "Dok, saya selalu merasa ketakutan, takut menyakiti orang lain. Sampai saya nggak bergairah dan nggak nafsu makan, suka mikir aneh-aneh." Ini seorang perempuan ya pertanyaannya. Nah, memang menarik ya kalau saya lihat banyak kasus-kasus gangguan kecemasan ini untuk perempuan itu sering mengalami gejala-gejala seperti kekhawatiran menyakiti orang lain. Dan ini seringkali dikaitkan dengan kecemasan sebenarnya. Kemarin ketika saya menonton YouTube-nya Kang Abdel dan Soleh Solihun, itu dikatakan bahwa mereka ini kan ada ketakutan tempat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya berada di tempat tinggi itu kayak kepengen jatuh gitu rasanya gitu ya. Jadi rasanya takut kayak mendorong untuk dirinya kepengen jatuh gitu. Saya lupa gitu mereka itu membicarakan apa, karena tiba-tiba mereka bicara tentang fobia tinggi. Nah, kenapa takut jatuhnya itu lebih kayak aduh kok pengen ngedorong gitu, terjun gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang merasakan juga, pasien-pasien saya itu melihat kenapa ketika dirinya itu mengalami gangguan kecemasan, kok kecenderungannya takut, misalnya melihat pisau, melihat apa tuh namanya gunting gitu ya. Ada kekhawatiran atau takut, kok ada pikiran tuh seperti terlintas ingin menyakiti orang lain. Dan ini seringkali menjadi masalah karena problemnya menjadi sulit untuk dikendalikan gitu oleh si pasien tersebut. Dan kekhawatiran ini sampai ada beberapa orang yang merasa jangan-jangan ini saya takut gila, Dok, nanti saya nggak bisa mengendalikan diri lagi. Kalau ditanya apakah memang pernah sampai melakukan itu, kebanyakan dari mereka sih mengatakan tidak gitu ya. Tidak ada gitu sampai ketakutan itu pun, tapi tidak ada. Tapi kecenderungan untuk melakukan itu tuh ada begitu. Nah, kemarin juga saya dengar dari videonya Soleh Solihun itu ya, dikatakan kok kayak ada kepikiran gitu untuk melakukan ya istilahnya loncat dan jatuh, gimana ya pikirannya. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu yang memang aneh. Seperti beberapa kali saya pernah katakan di dalam video-video saya, banyak masalah-masalah terkait dengan psikiatri ini memang agak membingungkan buat sebagian orang, karena gejalanya itu kadang-kadang tumpang tindih, satu dengan yang lainnya itu tumpang tindih. Hal ini yang membuat kadang-kadang kekhawatiran kita bahwa dominan dari keadaan ini menjadi sangat sulit gitu untuk dikendalikan. Problematika yang berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini memang banyak dikaitkan dengan gejala-gejala cemas juga. Jadi orang suka bingung, kenapa kok cemas tapi ada kepingin menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Nah, ini menarik. Nah, memang latar belakang kepribadian orang tersebut juga seringkali menjadi problem. Misalnya adanya gangguan kepribadian ambang, atau memang masalah orang tersebut lebih sering dikaitkan dengan problem-problem depresi sebelumnya. Jadi mix up gitu ya, kalau kita lihat itu keadaan satu dengan yang lainnya itu menjadi saling bercampur. Nah, proses seperti ini memang memerlukan dua pendekatan, baik pendekatan psikologi dengan psikoterapi dan juga dengan psikofarmakologi untuk menghilangkan gejalanya segera ya, secara cepat. Tapi kalau psikoterapi memang untuk mengeksplorasi hal-hal yang ada. Seringkali kita temukan bahwa sebenarnya psikoterapi itu lebih bertujuan untuk mengenal diri kita lebih baik lagi. Jadi kita tahu nih kita punya kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang kita belum tentu bisa melepaskan kekurangan kita, tetapi dengan mengenal diri kita lebih jauh, kita mampu lebih bisa beradaptasi ya. Oke.
Oke, mana lagi nih ya? Gara-gara virus corona jadi mikir aneh-aneh. Sebenarnya ya nggak usah terlalu mikir aneh-aneh, karena orang mati karena TBC itu lebih banyak ya di Indonesia aja. Di beberapa laporan tuh dikatakan setiap tahunnya tuh udah 100.000 orang Indonesia meninggal karena TBC. Nggak pernah ribet gitu, nggak pernah ribut orang kita itu. Sedangkan corona yang angka kematiannya kecil dan hanya pada orang-orang tua kebanyakan dengan imunokompromis, jadi misalnya HIV AIDS, orang yang pernah pneumonia, diabetes, atau di atas usia 60 tahun di mana daya tahan tubuhnya sudah lemah, itu yang lebih sering meninggal. Dan jumlahnya secara global ya masih relatif sangat kecil ya. Katanya fatality-nya sekitar 3% saja gitu. Bayangkan dengan TBC gitu, di Indonesia aja setiap tahunnya bisa 100.000 orang yang meninggal karena tidak mau berobat juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang nggak usah khawatir dengan virus ini gitu. Jadi framing media ini memang luar biasa mengatakan bahwa virus corona ini, waduh, kayaknya bisa makin bikin orang tuh jadi mati tiba-tiba kayak zombie jatuh di jalan. Nggak mungkin lah gitu ya. Gimana taunya kalau kita tuh sakit psikosomatik? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya pertanyaan ini sudah dibahas oleh beberapa video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya, coba lihat, cek video-video saya. Ada 300 lebih video yang berkaitan dengan masalah gangguan cemas. Ada yang terbaru, ada yang udah lama. Dan itu semuanya selalu saya update ya. Setiap saya pergi ke luar negeri juga ada hal-hal terbaru selalu saya update. Jadi kita sangat ingin memberikan update keilmuan terkait dengan psikosomatik, gangguan cemas dan depresi pada teman-teman semua di YouTube channel saya ini. Oke, kenapa membedakannya? Jadi saya selalu bilang ke pasien saya, Anda kalau misalnya gangguan fisik datang ke dokter, maka lakukanlah tes ataupun pemeriksaan sesuai dengan gangguan fisik tersebut. Jadi kalau memang misalnya dikatakan mengalami gangguan kecemasan juga terkait dengan fisiknya, sementara fokus pada fisiknya dulu. Psikosomatik itu memang agak menarik karena pendekatannya ketika kita berobat itu juga pendekatan ke somatonya, ke badannya dulu. Jadi kita obati dulu karena berobatnya ke dokter. Nah, diobati dulu somatonya atau somanya, badannya, baru juga dibarengi dengan pendekatan fisikalnya. Fisikal ini juga terkait dengan brain system di otak kan, sistem saraf otonom, amigdala, hormon kortisol, endorfin ya. Tiroid, kadang-kadang kalau kita lihat ada kasus-kasus hipertiroid maupun hipotiroid pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ini. Jadi sebenarnya psikosomatik itu pendekatannya holistik, semuanya dilihat gitu ya. Tetapi memang pendekatannya langsung ke badan dulu. Jadi kalau orang itu mengalami gejala badan nggak enak gitu ya, itu fokus dulu, diobatin dulu. Tapi kok nggak baik-baik, atau dibarengi dengan gejala kecemasan yang dominan, maka pendekatan psikosomatik itu akan sangat membantu. Jadi psikosomatik itu bisa disebut sebagai gejala psikosomatik, pendekatan psikosomatik. Jadi approach-nya kita sebagai dokter itu ke pasien juga pendekatan yang menyeluruh, yang mengandalkan biopsikososial, maka itu pendekatan psikosomatik sebenarnya. Jadi tubuh sakit karena pikiran itu banyak banget ya. Kita sering kali ketemu orang jangan-jangan seperti kasus yang kronis yang sering saya alami ya, kronis yang sudah lama, yang baru-baru aja misalnya ketakutan kencing, bolak-balik kencing terus gitu ya. Jadi sering kali begitu juga gitu. Jadi saya kira kalau orang tegang pengen buang air itu sebenarnya psikosomatik juga sebenarnya gitu. Saya suka mikir berulang-ulang, dan kalau mikir panjang banget ya, penyakit apa kayak gini sampai susah tidur. Gangguan cemas menyeluruh kebanyakan memang seperti ini. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya jawab. Mungkin teman-teman yang tadi saya bilang yang belum pernah menonton video saya sebelumnya, silakan tonton video-video saya yang lainnya. Itu banyak sekali. Saya biasanya memang di belakang, di layar belakang tidak pernah atau jarang ya menampilkan rujukan rekomendasi. Tapi kalau teman-teman lihat di samping, kalau Anda di bawah ada rekomendasi dari YouTube, silakan tonton video-video saya yang lainnya yang berkaitan dengan kecemasan, karena kasus-kasusnya ini kebanyakan juga sudah berulang. Apakah GERD bisa menyebabkan kematian? GERD bisa menyebabkan kematian, iya, tetapi bukan seperti karena jantungnya. Ada dalam
penelitian dikatakan 3-4% pasien GERD itu mengalami kematian akibat bocornya dari lambung. Tapi lambung bocor itu nggak cepet-cepet gitu, nggak tiba-tiba bocor gitu ya. Misalnya Anda makan obat yang mengandung anti nyeri yang tinggi, itu juga seringkali kan sakit lambungnya, itu juga bocornya itu lama gitu kalau sampai berlobang lah istilahnya. Jadi Anda harus perhatikan bahwa nggak mungkin tiba-tiba GERD bikin mati karena sakit jantung kayak kemarin hoax, tapi yang sering adalah memang mengalami gangguan kecemasan gitu, jadi takut yang seperti itu. Jadi kalau ditanya GERD bisa menyebabkan kematian, memang ada laporannya ya 3-4%, tapi itu biasanya udah kronis sekali dan lambungnya berarti nggak diperbaiki tuh. Karena kalau Anda pasti ada gejala lambung, datang ke dokter gitu. Punya anxiety, nyeri dada, ya memang itu saling berkaitan. Daerah dada bagian kiri seringkali sakit sekali kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala nyeri, anxiety, dan itu takut ya, karena sebenarnya itu spasm terus orang tuh jadi tuh takut mati nanti kenapa-napa gitu ya, padahal itu spasm ototnya gitu ya, bukan jantungnya. Kalau Anda nggak yakin, maka Anda harus melakukan EKG dulu gitu. Kita susah berpikir positif. Memang berpikir positif tuh susah, tidak pernah ada yang bilang berpikir positif tuh mudah. Kebanyakan kasus malah sulit gitu ya, berpikir yang positif gitu. Jadi harus dilatih, kayak saya pernah bilang gitu, dilatihnya. Makanya kenapa saya juga memberikan Anda video-video ini seminggu bisa beberapa kali gitu, supaya ingat terus gitu ya. Kalau ada beberapa cerita tentang pasien, cerita tentang gejala, tapi juga banyak saya mengungkapkan tentang bagaimana approaching dalam proses pendekatan kecemasan yang memperbaiki keadaannya sendiri gitu. Jadi penting juga untuk melatih pikiran positif, karena pastinya kebanyakan pikiran kita tuh negatif gitu ya. Itu udah dari sananya, karena otak kita itu kecenderungannya untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan gitu. Oke, saya kira demikian dulu. Nanti saya jawab lainnya, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Anda kalau mau menjawab pertanyaan saya. Kalau misalnya memang pernah punya pengalaman, silakan aja, saya bebas aja. Nanti kalau ada diskusi yang kira-kira menarik juga saya akan komentar di kolom komentar. Dan kalau Anda punya komentar silakan komen. Saya biasanya memang jarang mengetik, tapi saya membuatkan video seperti ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang timbul karena postingan video yang saya posting di YouTube channel Andri Psikosomatik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.